Tadi malam, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mendatangi Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo. Melalui pesan singkat Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim menginformasikan bahwa pertemuan itu adalah silaturahmi biasa sekaligus membahas situasi politik. Pertemuan itu tidak mendadak, melainkan sudah terjadwal lama. Kurang lebih 1 jam di istana, apa saja yang menjadi topik pembahasan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi? Benarkah hanya silaturahmi biasa? Kita langsung membahasnya dengan Direktur Eksekutif Carta Politika dan Mas Yunarto Wijaya atau biasa disapa Mas Toto. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Mas Reza. Ya Mas Toto, ini pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam di istana. Kata Pak Surya Paloh harapan belum menjadi kenyataan, tapi dibalas Mas Toto jangan menepuk air di Mas Hasto maksud saya jangan menepuk air di dulang, dan apakah ini juga dibahas malam tadi? Anda melihatnya seperti apa Mas Toto? Ya pertama saya nggak ada beberapa hal yang menurut saya menarik ya untuk mungkin diklarifikasi teman-teman Nasdem karena saya dengar juga langsung dari teman Nasdem. Pertama pertemuannya baru dikasih tahu tadi paginya, jadi sore bertemu paginya baru diberitahu. Jadi saya agak kaget tuh tadi kalau ada pernyataan dari PLT Sekjen Mas Taslim yang mengatakan sudah direncanakan sejak lama. Saya mendengar info lain baru diberitahu paginya. Yang kedua, yang saya dengar juga di situ bukan 4 mata, ada Pak Pratik katanya 6 mata. Nah, itu bisa dimaknai macam-macam ya. Tetapi apapun itu menurut saya pertemuan ini menyejukkan lah. Dalam Ya, arti perbedaan politik tidak bisa dipungkiri. Itu terlihat sekali semenjak adanya deklarasi Anies dan komunikasi politik yang makin renggang karena jarang sekali kemudian Bang Surya bertemu dengan Pak Jokowi. mhm. Kritik dari teman-teman Nasdem juga sangat terasa, baik itu dari mulut teman-teman Nasdem sendiri atau misalnya dari Metro TV yang dianggap terafiliasi dengan Nasdem. Jadi saya pikir nggak bisa lah kalau dilihat ini dengan bahasa normatif tidak ada apa-apa. Memang sedang ada apa-apa, hubungannya renggang. Tinggal pertanyaannya adalah apakah pertemuan kemarin sifatnya kosmetik politik atau ada sebuah kesepakatan politik. Saya pikir nggak mudah juga ya kesepakatan politik terjadi hanya dalam 1 jam pertemuan. Saya sih tetap melihat bahwa Nasdem tetap akan konsisten memajukan Mas Anies karena resiko politiknya juga besar ketika misalnya mengundurkan diri ya, karena sudah terlanjur mengambil posisi agak berseberangan dan komunikasi politik sudah lebih sering terjadi dengan 2 partai oposisi. Tetapi apakah kemudian juga Pak Jokowi akan mengambil sikap lebih tegas dengan mengeluarkan 2 nama menteri? Saya melihat Pak Jokowi tetap akan menilai berdasarkan basis kinerja. Sampai sekarang saya pikir kinerja dari Bu Siti Nurbaya masih cukup baik. Sementara kita tinggal lihat ya perkembangan terkait dengan Kementan yang kemarin sempat diterpa isu hukum dan andai kata diganti pun saya pikir bukan karena alasan politik, tapi harus didasarkan pada entah faktor hukum atau alasan kinerja. Oke. Jadi saya melihat sebagai kesimpulan pertemuan kemarin baik dalam konteks sebuah etika politik, menyejukkan, tapi saya pikir agak sulit berharap ada sebuah perubahan sikap politik besar, baik dari Bang Surya ataupun Pak Jokowi. Oke. Nah, ini juga menjadi pembicara yang lagi banyak dibicarakan orang begitu dengan dilantiknya Menteri Budi Ari sebagai Menkominfo, artinya jatah Menteri Nasdem berkurang. Bagaimana kelanjutan hubungan Presiden Jokowi dengan Nasdem ke depannya kalau misal melihat dari kacamatanya Mas Toto? Kalau saya melihat sih dari awal ya mengatakan buat teman-teman Nasdem, buat Bang Surya Paloh, kalau memang ingin fokus menang dalam pertarungan 2024 dan kita tahu Anies itu mengambil sikap kan berseberangan dengan Jokowi. Ya, Partai yang bergabung dalam koalisi perubahan juga memang partai yang selama ini menjadi oposisi, lebih bisa leluasa Nasdem bergerak dan all out kalau kemudian mundur dari jabatan menterinya mhm. yang sekarang masih ada 2 di kabinet. Sehingga tidak kemudian terus terjebak dalam seakan-akan politik 2 kaki ini gitu ya, sulit untuk bergerak ke kiri ataupun bergerak ke kanan. Tapi saya pikir catatan kritis juga buat Pak Jokowi, kalau memang merasa bahwa kedua menteri ini katakanlah ada keterbatasan kinerja karena posisi politik yang serba sulit gitu ya, Ya. lebih baik juga memang diganti karena waktu kan makin terbatas 1 tahun 2 bulan lagi menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Pak Jokowi. Alangkah baiknya memang ditempatkan menteri-menteri yang bisa fokus all out.
Ya, Mas Toto, kan tadi Mas Toto juga sempat mengatakan bahwa Mas Toto ini mendapatkan informasi dari internal Nasdem juga. Mendapatkan informasi Ya. juga nggak soal statement dari Pak Surya Paloh di Nasdem Tower yang menyatakan bahwa Pak Presiden Jokowi semalam sempat bertanya soal wakil dari Anies Baswedan. Saya nggak tahu, saya nggak nanya sampai detail ya, tapi saya pikir ya Bang Surya pasti jujur lah kalau berbicara di depan teman-teman wartawan apa yang dikemukakan Pak Jokowi. Dan saya pikir sebagai sebuah basa-basi politik pastilah pertanyaan itu muncul terkait dengan koalisi perubahan, cawapresnya Anies siapa. Yang saya dapatkan info itu kan yang menarik adalah ada info ada Pak Pratik juga di situ. Karena kalau memang betul itu 6 mata, artinya memang ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan tradisi sebelumnya. Biasanya Bang Surya dengan Pak Jokowi ini kan 4 mata. Tapi saya tidak tahu, itu perlu dikonfirmasi betul atau tidaknya ya. Tapi kalau kita lihat dari statement Bang Surya Paloh, saya pikir tetap cukup menyejukkan pertemuan ini, bahwa perbedaan sikap politik tidak perlu sampai kemudian memancing atau memprovokasi masing-masing para pengikutnya sehingga saling menjelekkan. Saya pikir simbol yang kuat. Walaupun balik lagi, apakah akan mengubah posisi politik dari Nasdem ataupun Pak Jokowi, saya meyakini tidak. Oke, terkait dengan perbedaan pandangan politik begitu Mas Toto. Tadi Mas Toto juga sempat menyinggung terkait dengan kedudukan atau dari Bu Siti Nurbaya. Apakah ini artinya Bu Siti Nurbaya ini dipaksa untuk reshuffle agar Nasdem ini hengkang dari pemerintahan Jokowi? Dari Pak pandangan Mas Toto Jokowi seperti apa? Pak Jokowi yang bisa menilai ya. Kenapa saya katakan sampai sekarang penilaian saya pribadi, Ibu Siti Nurbaya ini masih kinerjanya kita lihat cukup baik. Ibu Siti Nurbaya ini latar belakangnya awalnya bukan politisi. Ya, Dia seorang teknokrat menurut saya ya. Salah satu contoh yang bisa dijadikan role model jenjang karir politiknya secara teknokrat atau mengerti sekali mengenai birokrasi ya. Jadi saya merasa karakter Ibu Siti Nurbaya, walaupun dia sekarang adalah kader Partai Nasdem, harusnya bisa membedakan kerja secara profesional atau kerja sebagai orang politik. Berbeda dengan misalnya Joni Plate atau Syahrul Yassin Limpo, latar belakang sebagai politisinya lebih terasa kuat gitu. Itu yang oke. menyebabkan saya sih bisa penilaian saya pribadi, mungkin Ibu Siti Nurbaya masih ada dalam posisi yang harusnya bisa dipertahankan kerjanya tetap profesional tanpa kemudian terganggu oleh perbedaan sikap politik antara Surya Paloh dengan Jokowi. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya Direktur Eksekutif Carta Politika, Makasih, Mas Mas Sunarto Reza. Wijaya atas waktu bersama Rumah Sama-sama. Pemilu.